Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Hadirin ikhwan muslimin jemaah salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pada malam ini kita masih beristiqomah menjalankan ibadah di bulan Ramadan, wabil khusus melaksanakan salat qiyamul Ramadan, salat tarawih dan witir. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan istiqomahnya kita melaksanakan sholat tarawih dan witir dengan ikhlas lillahi ta'ala, dosa-dosa kita yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang melaksanakan sholat tarawih dengan dasarnya iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosanya yang lalu-lalu. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu, sudah akhir Ramadan, semoga kita dapat meraih ketakwaan yang menjadi tujuan kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Karena hanya dengan takwa kita bisa selamat dunia dan akhirat. Orang-orang yang bertakwa dijamin tidak akan punya masalah dalam hidupnya. Dalam surat At-Talaq ayat 2 Allah sampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu akan Allah kasih jalan keluar dari setiap masalahnya. Jadi kalau kita banyak masalah, kita harus berpikir mungkin kita belum takwa atau masih kurang takwa. Perbagus ketakwaan, dijamin Allah kita tidak akan ada masalah. Jangan masalah di dunia, masalah di akhirat pun Allah jamin orang-orang yang bertakwa akan selamat dunia dan akhirat. Untuk itu maka semoga Ramadan, sebulan yang kita nikmati ibadahnya, ketaatannya, ketundukannya menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, kenapa kita harus takwa? Sekali lagi, pilihan kehidupan kita untuk keselamatan hanya ada dua kemungkinan, atau ketika kita menghadapi akhir hayat kita hanya ada dua kemungkinan. Satu, kita mendapatkan keselamatan dan dihibur oleh malaikat-malaikat Allah. Yang kedua adalah kita diancam. Ini yang pasti kita hadapi. Di dalam surat Al-A'raf surat 8 ayat 50, Allah mengingatkan kita bagi orang-orang yang sering maksiat, yang tidak takut dengan azab Allah dan bebas ya mengikuti hawa nafsunya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 8 surat 50, ayat 50 surat 8, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum waduqu adzabal hari. Jikalau kalian bisa melihat orang-orang saat malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, yadribuna wujuhahum, muka mereka dipukuli oleh malaikat, wa adbarahum, belakang mereka juga dipukuli oleh malaikat, seraya diancam waduqu adzabal hari, rasakan siksa neraka yang bakal membakarmu. Nah, tentu kita akan ngeri. Dan ini pasti bagi orang-orang yang lalai sekarang pasti akan mengalami nasib yang sangat mengerikan itu. Kemudian di dalam surat Fussilat, ini kemungkinan yang kita harapkan adalah saat-saat sakaratul maut kita mendapatkan hiburan ya. Ini orang-orang yang husnul khotimah. Di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan orang-orang yang mengatakan Rabbku adalah Allah, kemudian beristiqomah dalam ketundukan ketaatan kepada Allah, dia berjuang dalam hidupnya melawan
nafsunya, ya, kemudian godaan iblis yang selalu menyesatkannya, dia dengan segala daya dan kekuatan tetap berada di jalan Allah. Tentunya ini perjuangan yang tidak mudah, sangat hebat. Tetapi dia terus berusaha beristiqomah sampai akhir hayatnya dia beristiqomah. Maka saat-saat akhir hayatnya, dikala sedang panik, ya, menghadapi sakaratul maut, tatanajjalu alaihimul malaikatu, Allah turunkan malaikat-malaikat Allah. Untuk apa? Untuk menghiburnya. Apa kata malaikat? Allah takhafu wala tahzanu. Janganlah kalian takut dan janganlah kalian sedih. Mungkin takut menghadapi sakaratul maut, menghadapi alam kubur, menghadapi mahsyar. Jangan takut. Ya, kamu sudah berjuang dengan hebat dan ini adalah saat akhir yang indah. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahkan dihibur dengan nikmat yang dijanjikan Allah, yaitu surga. Sebentar lagi kamu akan mendapatkan surga yang telah dijanjikan Allah. Andai kita seperti itu, atau mudah-mudahan kita seperti itu, betapa indahnya akhir hayat kita. Nah, ini tentunya butuh perjuangan yang maksimal. Katakan sesudah Ramadan ini kita sudah takwa, ya, kesabaran kita sudah meningkat, ya. Kemudian ketaatan kita kepada Allah sudah teruji. Kemudian juga peduli kita terhadap sesama, berinfak, bersedekah, memberi makan orang-orang miskin. Kita lakukan di bulan Ramadan. Menahan diri dari emosi, marah, benci, kita juga kendalikan. Ketaatan, bangun pada waktu sahur, di antaranya melaksanakan sholat 5 waktu bahkan dengan berjamaah, subuh berjamaah. Ini adalah ciri-ciri takwa yang sudah Allah sampaikan di Al-Quran. Kita sudah bisa melakukannya. Tetapi apakah kita mampu mempertahankannya sampai mendapatkan Ramadan atau sampai akhir hayat kita, sehingga menjadi bekal kita selamat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini sangat luar biasa beratnya. Bagaimana caranya agar kita selalu berada di jalan Allah yang Allah ridhoi? Ya, tentunya satu langkahnya adalah kita harus terus berdoa kepada Allah. Selepas kita ini Ramadan, kita jangan lupa terus berdoa. Bahkan ada doa zikir pagi dan sore yang di dalamnya tentang permohonan agar kita bisa istiqomah. Bapak Ibu mungkin sudah tahu sama-sama, Allahumma atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sama-sama, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membulak-balikan hati, tetapkan hatiku pada agamamu yang lurus. Nah, ini terus tuh harus dibaca terus. Sangat penting kita untuk minta ke Allah agar kita selalu berada di jalannya yang lurus. Sampai apa? Sampai akhir hayat kita. Dan kita bisa tahu betapa beratnya itu sehingga Allah perintahkan kita untuk meminta setiap sholat. Berarti 17 kali paling tidak sehari. Semalam kita memintanya yaitu ihdinas siratal mustaqim. Saat kita bacakan itu minta ke Allah supaya kita berada di jalan sirat Allah yang benar. Itu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang benar. Itu doa, ya, dan sangat kita harapkan kita berada di jalan Allah yang benar. Jangan sampai kita digelincirkan oleh setan, laknatullah. Kenapa? Setan tidak akan tinggal diam, Pak. Ini supaya tahu, setan itu akan terus berusaha dan tidak pernah putus asa agar hamba Allah ini tidak berada di jalan Allah. Di dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 16 sampai 17, Allah berfirman, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan berkata, ya Tuhan, karena Engkau sudah menghukum saya sesat, maka saya akan menyesatkan manusia dari jalan Engkau yang lurus. Ya. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Kemudian, ya, setan bilang, kemudian kami akan menyesatkan manusia, ya, akan mendatangi mereka dari depan dan dari belakang, dari samping kiri dan dari samping kanan, agar mereka tidak bersyukur kepadamu. Ya, bersyukur artinya kan menjadikan hidup ini bernilai, bermanfaat, mengikuti aturan Allah. Nah, kita sudah punya niatan untuk baik, belum tentu bisa baik, sebab setan pun akan berusaha membelokkan kita dari jalan kebaikan itu. Nah, untuk itu kita nggak boleh lengah, kita terus minta ke Allah agar Allah memberikan terus petunjuk kepada kita pada jalan yang benar. Sehingga Allah pun menyuruh kita meminta perlindungan ke Allah dari godaan setan. Di antaranya dalam surat Al-A'raf ayat 200, Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaiton
Fasta'idz billah. Ya, jikalau kalian merasa dikuasai setan, segera berlindung kepada Allah. Jangan tenang-tenang kok emosi saya naik, kesabaran saya menurun, ibadah ke masjidnya mulai melemah, untuk berjamaah mulai lemah, untuk datang ke ta'lim mulai melemah, untuk baca Quran mulai melemah. Sesudah kita Ramadan, segera berlindung. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton fasta'idz billah. Kalau ingin tetap istiqomah, segera berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang selalu ingin menggelincirkan kita. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 78-79 Allah berfirman, Rabbi a'udzubika min hamajati syayatini wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Tuhan kami, ya lindungilah kami dari bisikan-bisikan setan, dan lindungilah kami dari kedatangan setan kepada kami. Dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, aku berlindung kepada Tuhan manusia, sembahan manusia, raja manusia, dari bisikan-bisikan setan yang biasa membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, baik setan berupa jin dan manusia. Ini kan perlindungan terus. Masuk kamar mandi kita mohon perlindungan. Ya. Ketika kita mau keluar rumah kita mohon perlindungan. Ya. Ketika datang ke tempat yang baru kita harus mohon perlindungan. Harus kita maksimal mohon perlindungan kepada Allah dari bisikan setan yang akan menggelincirkan kita dari jalan yang lurus. Ini harus benar-benar kita kalau kita ingin tetap istiqomah. Yang kedua, harus dekat dengan Al-Qur'an. Di dalam surat Az-Zukhruf surat 43 ayat 36 Allah berfirman, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyidahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an maka baginya ada setan yang selalu menyesatkannya, dan setan itu kan menjadi teman setianya. Kemudian berikutnya adalah harus punya teman yang baik. Ini adalah beberapa hadis juga menyampaikan bahwa kalau kita tidak punya teman yang baik sangat mudah digelincirkan oleh setan. Sebab setan itu sangat senang pada orang yang sendirian, tidak ada punya jamaah, tidak ada halaqah untuk kajian, untuk pengajian, tidak punya grup untuk di jalan kebaikan yang saling mengingatkan, maka sangat lemah. Diibaratkan oleh Nabi bagaikan serigala, ya, dia sangat akan bisa menerkam kambing yang sendirian, tapi kalau kambingnya itu bergerombol, berkelompok, maka dia pun tidak akan berani. Nah, untuk itu maka harus ada jamaah, kata Nabi. Jamaah adalah kelompok-kelompok yang melakukan kajian-kajian, pengajian agar tidak mudah digelincirkan oleh setan. Di dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 119 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar, yang baik. Ya, kalau yang tidak baik akan menggelincirkan kita kepada jalan yang tidak baik. Makanya kepada orang yang baik kita harus bersama-sama. Benar Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum may yukhalilu. Hendaklah seseorang itu akan diwarnai oleh agama temannya, cara hidup temannya. Makanya kata Nabi, perhatikan dengan siapa kalian bergaul, harus diperhatikan. Jemaah sekalian, nah untuk itu maka kita harus maksimal sekali lagi. Satu tadi harus berlindung kepada Allah, harus meminta kepada Allah atas akan diberi petunjuk terus, hidayah terus. Yang kedua harus berlindung dari setan yang menggelincirkan kita. Yang ketiga kita harus punya teman-teman yang baik, yang dikala kita salah mereka akan mengingatkan kita. Yang keempat adalah kita harus dekat dengan Al-Quran dengan cara datang ke pengajian dengan kajian-kajian. Ruhani kita harus terus diingatkan. Jangan sampai menjadi lalai. Sebab ruhani yang tidak diingatkan dengan ayat Al-Quran, dengan kajian, maka akan kering, bahkan akan mati. Kalau mati berarti sudah tidak lagi bisa disentuh oleh ayat-ayat Allah, tidak akan lagi mendapat hidayah Allah, dan akhirnya tersesat naudzubillah sampai akhir hayat. Inilah yang tadi diancam dengan ayat Al-Quran yang sudah saya sampaikan. Baik para juz sekalian, sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Ramadan yang sudah ibadah Ramadan, saum Ramadan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, semoga kita bisa beristiqomah ya di dalamnya, dan sampai akhir kita ketakwaan kita pertahankan dengan cara yang sudah saya sampaikan tadi, dan semoga Allah memberikan hidayah taufik kepada kita agar kita selalu berada di jalannya yang lurus dan kita berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah
Apa yang saya sampaikan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.